Oke. Gimana? Ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, dokter semua. Bisa terdengar suara saya? Terdengar, Dok. Oke, siap. Wah, ini senior saya ini, Dr. Anisiti. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini kendala sinyal, hujan juga ya di sini, dan juga di Batam, di tempat Dok Iga. Jadi mungkin agak terlambat sedikit. Jadi kita mohon maaf, tapi tetap kita coba berusaha mulai gitu ya. Walaupun dalam situasi seperti ini, memang tak bisa diduga gitu ya. Tapi ya kita coba jalankan sebisanya. Baik, terima kasih semuanya kepada seluruh kolega dokter hewan se-Indonesia dan juga adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan se-Indonesia untuk selamat datang di acara podcast ke-13 Dr. B The Face Show, yang pada malam hari ini kita sudah kedatangan pemateri kita yang gantengnya mungkin 11-12 kali ya sama saya, masih muda juga, kayaknya juga masih jomblo, jadi masih bisa ditarget nih buat adik-adik gitu ya. Oke, pada malam hari ini temanya tentang kelinci, yaitu penyakit yang sering menyerang kelinci. Nah, di sini kita sudah punya Dokter Hewan Iga Wahyu Aditya. Halo, selamat malam, Dok. Halo, selamat malam. Nah, ini Dokter Iga akhirnya bisa jalan juga ya. Oke. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya tadi habis ada pasien ya? Iya. Ya. Baik, terima kasih Dok Iga sudah berkenan berbagi bersama kita semua. Dan juga acara podcast ke-13 Dr. B The Face Show ini disponsori oleh MKVet, Friend of Vets and Pets, dan juga oleh Sistar Pet World, Sistar Indonesia. Nah, terima kasih nih kepada para sponsor. Pada malam ini saya dan juga Dr. Iga telah memakai scrub suit. Nah, boleh dikasih lihat. Nah, scrub suit fenomenalnya MKVet gitu ya. Jadi jangan lupa buat kolega-kolega semua yang belum punya scrub suitnya MKVet, langsung segera dibeli ke MKVet. Dan juga produk-produk sponsor dari Sistar Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, saya akan tampilkan CV intro dari Dr. Iga Wahyu Aditya.
Baik, demikianlah CV intro dari Dokter Hewan Iga Wahyu Aditya yang pada saat ini bekerja di PT Dunia Hewan Indonesia di Batam ya dok ya. Benar. Betul sekali, muda, tampan, cerdas, pintar, dan masih single ya dok? Insya Allah, iya. Oh, insya Allah lagi nih pasti sangat apa namanya ya, sangat religius. Nah, jadi masih single, berarti ini udah banyak fansnya nih dok. Ada Dokter Yohana, Dokter Indra Setiawati, itu katanya gitu, dan juga yang komen dari postingan saya pada Aduh. nyebut semua nih fansnya banyak banget yang ikutan hari ini. Makasih banyak. Oke, fans setianya dari zaman di kampus ya, lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, betul dok ya? Oke, nah ini gimana ceritanya bisa sampai yang serang ke Batam? Tunggu, di-unmute dulu dok. Oh, oke. Nah, ya, ayo. Gimana ceritanya? Kalau di Batam ini ya sudah rezekinya di sini gitu. Sudah rezeki dan semoga ketemu jodohnya Dimanapun kalau jodohnya ya. dimanapun. Siap, siap. Oke, sudah ready dengan presentasinya, Dokter Iga? Bismillah, siap. Nah, Sudah. oke, siap. 30 menit kami persilakan untuk sharing presentasi. Dari kami ya, Dok ya? Ya. Oke, deh. Silakan Dokter Putra sudah coba. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Rekan-rekan kolega di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat malam. Dan malam hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. B. Fetsho yang mengajak saya buat sharing ya. Sharing mengenai yaitu penyakit-penyakit yang sering pada kelinci. Nah, mungkin malam hari ini saya mungkin lebih praktisnya aja gitu. Biasanya apa sih yang saya temukan waktu praktek, waktu menangani pasien kelinci itu sering menemukan kasus apa gitu. Mungkin nggak terlalu banyak, singkat aja. Semoga bermanfaat nanti untuk dokter-dokter, kolega semuanya ya. Oke. Next slide, Dok. Dok. Oke. Nah, sebelum kita ke penyakit-penyakit gitu, penyakit-penyakit di kelinci ya. Nah, dulu waktu kecil itu kan kita sering banget kalau misalnya kita sering pelihara kelinci ya, gitu. Kayak misalnya saya dulu itu hobi banget pelihara kelinci, tapi itu biasanya itu hanya bertahan 1 minggu di rumah gitu. Nah, ternyata waktu saya sudah kuliah di kedokteran hewan, kerja jadi praktisi hewan kecil ya, ternyata saya baru tahu jawabannya, yaitu poin utama dari kesehatan kelinci itu terletak pada nutrisinya atau makanannya. Jadi makanan yang tepat itu bagaimana sih sebenarnya untuk kelinci? Selama ini kan mungkin kebanyakan dari kita ya udah kasih sayur aja, sayur segar gitu atau sayur yang dilayukan kayak gitu. Nah, sebenarnya hal itu tidaklah salah, tapi mungkin kurang tepat gitu. Semakin berkembangnya zaman, semakin juga berkembangnya teknologi pakan kan di hewan gitu. Salah satunya juga di kelinci. Jadi malam hari ini saya mungkin awali dulu dengan sharing ya mengenai atau untuk tahu bareng-bareng ya kita mengenai makanan yang balance atau seimbang untuk diberikan ke kelinci. Jadi proporsinya bagaimana gitu. Kita tahu untuk kelinci sendiri itu dia sangat membutuhkan yang namanya serat atau dia butuh banget serat yang tinggi untuk tubuhnya. Serat yang tinggi itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari hay atau rumput kering. Yaitu persentase untuk diberikan ke kelinci yaitu 70%. Itu paling besar ya, Dok. Jadi 70% ini hay atau rumput kering bisa diberikan secara unlimited. Lalu di 20%-nya dia ada pelet atau makanan yang diperkaya. Pelet ini pun juga banyak sekali ragamnya atau mereknya. Sama seperti makanan kucing dan juga anjing, ada kategori-kategorinya. Biasanya ada yang ekonomis, premium, bahkan sampai yang super premium. Lalu berikutnya ada veggies atau sayur-sayuran segar gitu atau buah segar. Itu prosentasenya hanyalah 8% ternyata. Dan sisanya 2%-nya ini bisa kita berikan snack. Snack ini itu apa sih biasanya yang bisa kita berikan ke kelinci? Nah, itu bisa semacam kayak buah-buahan kering atau mungkin herbs seperti itu. Nah,
Lalu di samping apa namanya, di samping diagram ini ada beberapa jenis he yang mungkin banyak di pasaran terutama di Indonesia ya. Itu ada 5 yang saya cantumkan di sini. Nanti saya akan mungkin jelaskan secara singkat. Pertama, dia ada jenis alfalfa. Jenis alfalfa ini dia memiliki rasa yang paling manis dan dia paling disukai oleh kelinci, oleh kebanyakan kelinci. Terus teksturnya itu dia lebih soft, jadi nggak terlalu crunchy atau nggak terlalu kering. Lalu berikutnya itu ada jenis C namanya orchard. Orchard ini sendiri dia itu memiliki tingkat kemanisan sedikit di bawah alfalfa. Nah, dan juga untuk teksturnya sendiri hampir sama dengan alfalfa gitu ya. Jadi nggak terlalu kering atau nggak terlalu crunchy. Kalau untuk berikutnya ini ada Timothy. Timothy ini dia itu adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah baik kemanisannya maupun baik untuk tekstur keringnya itu. Untuk yang keempat ada Meadow. Meadow ini sendiri dia rasanya itu lumayan manis gitu, tapi dia untuk teksturnya hampir sama seperti Timothy. Berikutnya ini biasanya yang paling tidak disukai oleh kelinci yaitu jenis Heout. Jenis Heout ini dia itu memiliki rasa yang paling hambar atau nggak ada rasanya mungkin ya. Kalau misalnya kita sering makan oat yang kemasan-kemasan itu, nah mungkin hampir sama seperti itu ya yang dirasakan oleh kelinci. Sedangkan kalau teksturnya sendiri itu yang paling kering atau yang paling crunchy gitu. Oke. Jadi untuk he sendiri atau rumput keringnya sendiri sebenarnya ada beberapa rumput kering yang dia itu nggak bisa diberikan secara kontinu atau dalam jangka panjang. Biasanya yaitu adalah alfalfa. Kenapa seperti itu? Jenis alfalfa ini dia memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Kalau kita tahu juga ya, kelinci itu kan memiliki sifat mengabsorpsi atau menyerap kalsium yang cukup besar di situ. Nah, sehingga ketika kita berikan alfalfa ini dalam jangka panjang, biasanya urinnya itu, kan memang normalnya urin kelinci itu kan dia ada endapannya, yang mana itu endapan kalsium. Nah, kalau misalnya kita berikan alfalfa dalam jangka panjang terus-menerus, alhasil endapannya itu akan semakin banyak dan jadinya abnormal. Begitu. Jadi, alfalfa ini disarankannya untuk kapan dok diberikan gitu. Alfalfa ini dari beberapa referensi juga itu disarankan di bawah 6 bulan untuk diberikan di kelinci seperti itu. Lalu selain itu alfalfa juga bisa diberikan untuk kelinci yang sedang hamil atau kelinci yang sedang menyusui. Jadi itu semacam pakan kita ya kalau di kucing ya seperti itu. Tapi nggak boleh jangka panjang untuk alfalfa ini. Kalau mereknya apa aja sih sebenarnya dok? Banyak gitu. Mungkin kolega dokter semuanya bisa search jenis-jenis merek atau jenis-jenis he yang bisa didapatkan di Indonesia. Sekarang kan sudah canggih, bisa online seperti itu. Oke, next slide dok. Next. Oke, nah ini kita mulai masuk ke penyakit-penyakit yang sering ya. Ini yang sering saya temui waktu praktek dan menangani pasien kelinci. Jadi yang pertama yaitu adalah penyakit pododermatitis atau shorehox. Kita tahu sendiri biasanya pododermatitis ini dia menyerangnya di telapak kaki, baik telapak kaki belakang atau telapak kaki depan. Dan memang paling sering sih kebanyakan kita temuin yaitu adalah di telapak kaki yang belakang. Penyebabnya apa aja? Penyebabnya banyak sekali. Yang pertama bisa karena kelebihan berat badan, kurang aktivitas dari kelinci ini sendiri, atau dia itu ada urin atau feses yang sering menempel di telapak kaki. Nah itu lama-kelamaan karena nggak dibersihkan oleh ownernya, gitu nggak dibersihkan secara langsung oleh owner, biasanya itu bikin peradangan di telapak kakinya. Dan juga ini mungkin yang harus diperhatikan juga bahwa kandang besi yang sering dipakai untuk kelinci atau yang biasanya untuk kucing itu
dia harus ditambahin dengan footrest. Footrest atau alas yang lebih lembut juga boleh untuk menghindari yang namanya short hop ini. Karena tekanan dari besinya itu lama-kelamaan akan membuat tekanan di telapak kakinya. Kalau kita tahu kan kelinci memang dia nggak seperti anjing kucing ya yang punya paw, jadi dia itu langsung ke kulitnya gitu. Nah, kalau misalnya dia kena tekanan besi yang terus-menerus, itu akan juga menyebabkan peradangan di situ, akhirnya bisa menjadi short hop. Gitu. Terus untuk diagnosanya bagaimana untuk menegakkan diagnosa gitu. Cuma ini saya ambil dari beberapa referensi ya dok, nggak semuanya juga pernah saya lakukan gitu. Cuma untuk pengetahuan kita aja. Jadi biasanya memang paling sering yang bisa kita lakukan atau yang paling simpel adalah histori atau saat anamnesa mengenai kelinci itu sendiri, mungkin kandangnya bagaimana di rumah, aktivitas kelincinya bagaimana, makanannya apa, kayak gitu. Dan juga short hop ini sendiri secara pemeriksaan fisik sudah sangat terlihat jelas gitu. Jadi di situ biasanya ada alopecia, ada kerontokan bulu, dan juga ada kemerahan di kulitnya. Setelah itu kalau misalnya ada indikasi abses di situ atau mungkin ada indikasi infeksi bakteri, bisa juga dilakukan kultur bakteri. Cuma ini juga jarang sekali saya lakukan, gitu bahkan belum pernah saya lakukan. Cuma mungkin kalau misalnya dokter-dokter sekalian ingin melakukan itu akan lebih bagus. Terus yang berikutnya ada X-ray. X-ray ini untuk mengetahui bagaimana sih apakah ada gangguan yang lain, karena short hop ini juga berhubungan banget sama otot dan juga tulang yang ada di area situ atau di area kakinya begitu. Oke, untuk berikutnya untuk treatmentnya sendiri bagaimana gitu. Untuk treatmentnya sendiri yang pertama jika dia kelincinya ini overweight atau kelebihan berat badan, yang harus dilakukan adalah kontrol berat badannya gitu. Banyak sekali diet yang bisa dilakukan, mulai makan atau mungkin aktivitas kita ajak main gitu ya kelincinya kayak gitu, biar berat badannya dia ini nggak semakin bertambah tapi juga semakin menurun. Tapi di hewan sendiri kalau setahu saya ya itu kalau misalnya diet gitu, di kita juga sih sebenarnya. Kalau misalnya diet itu jangan sampai dia turunnya cepat dan drastis gitu. Mungkin perlahan biar itu tidak mengganggu ke tubuhnya juga. Terus yang kedua, kita bisa antisipasi menyarankan ke owner untuk diberikan padding atau alas kandang yang soft atau yang lembut atau yang empuk atau setidaknya itu tidak kena besinya secara langsung jika dia menggunakan kandang besi ya, seperti itu. Lalu karena dia ada termasuk luka, termasuk jenis penyakit luka, itu kita lakukan perawatan untuk lukanya, yaitu biasanya bisa dilakukan bandage atau nanti ada di belakang ya untuk contoh bagaimana cara membandage untuk kasus-kasus short hop pada kelinci. Terus topicalnya ini biasanya sih saya sarankan untuk bisa menggunakan madu gitu. Madu kalau misalnya kita tahu juga sekarang juga lagi udah ada ya madu yang khusus hewan yang manuka itu manuka honey itu yang khusus hewan itu bisa digunakan di kasus short hop atau pododermatitis ini. Berikutnya, ketika kelinci sudah mengalami short hop atau pododermatitis, obat apa sih, obat minum oral apa yang bisa kita berikan? Nah, pertama antibiotik. Terus yang kedua adalah analgesik, karena itu pasti nyeri sekali ya. Begitu. Oke, next dok. Nah, di sini ada timbul pertanyaan kan ya. Karena kelinci atau hewan pasti kan dia menjilat-jilat atau menggigiti bagian yang mungkin nyeri, sakit, atau mungkin nggak nyaman bagi tubuhnya. Apakah perlu diberikan, ini salah ketik ya saya sepertinya ya, apakah perlu diberikan kolar gitu? Ada beberapa referensi yang tidak menyarankan untuk diberikan kolar. Karena, kenapa gitu? Karena short hop ini sendiri sudah pasti penyakitnya terjadi dalam jangka yang panjang. Dan memang sepengalaman saya gitu banyak sekali penyakit
kelinci maksud saya, kelinci yang mengalami short ini yang benar-benar belum bisa pulih banget seperti semula kakinya. Apalagi yang dia masuk ke yang udah kronis ya, atau yang grade-nya itu udah tinggi. Begitu. Oke, next. Nah, berikutnya ini saya ambil dari referensi juga. Itu mengenai grade atau scoring ya, scoring untuk kita bisa mengukur tingkat keparahan dari penyakit Shorthock yang pada kelinci. Grade yang pertama itu bisa dokter kolega sekalian baca, yaitu tidak ada lesi, normal di situ, seperti gambar nomor 1. Nah, seperti kaki pada gambar nomor 1 dan sekalian ya ini bahwa di gambar nomor 1 ini adalah cara memegang kelinci yang lebih tepat gitu. Nah, itu dia itu biar lebih nyaman untuk melakukan pemeriksaan fisik pada penyakit Shorthock. Lalu yang kedua yaitu grade yang nomor 1 maksud saya, skor nomor 1 yaitu biasanya Shorthock-nya itu atau apa namanya? Luka pada telapak kakinya itu melingkar kecil dan di situ sudah mulai ada kemerahan dan juga mulai ada crusting atau kerak, cuma dia belum terlalu parah di situ. Dia hanya minim banget untuk lukanya itu atau Shorthock-nya itu masih minim banget gitu. Ini masih aman, tergolong aman gitu karena dia kategorinya masih relatif yang apa namanya yang relatif masih belum terlalu parah gitu. Terus yang grade yang kedua itu bisa dilihat di nomor 3. Nah, di nomor 3. Jadi itu grade yang kedua ini yang di nomor 3 itu kita lihat itu melingkar seperti itu dan kalau kita perhatikan itu dia itu lebih bergerak dan juga lebih kemerahan di situ. Dan ini biasanya kalau misalnya udah masuk ke grade yang nomor 3 itu dia rasa nyerinya sudah mulai ada di situ dan nyeri banget biasanya. Karena kita tekan pasti dia akan berontak biasanya kelinci ini ya. Begitu. Terus yang berikutnya itu grade nomor 3. Grade nomor 3 ini sendiri biasanya dia disertai oleh ulcer atau apa luka terbuka gitu. Boleh next, Dok, slide-nya. Nah, ini ya, di nomor 4 itu kalau kita perhatikan, dia kan Shorthock-nya itu memanjang seperti itu. Nah, di bagian yang ada lingkarannya itu, dia itu ada titik hitam di situ. Nah, titik hitam itu biasanya adalah ulcer. Cuma ulcernya ini dia belum terlalu parah, jadi mungkin masih kecil biasanya. Dari ulcer ini, barulah kita beranjak ke grade yang berikutnya. Biasanya ini sudah mulai ada infeksi atau pus dia. Jadi kalau kita ketahui pus di kelinci itu benar-benar kental banget ya dok ya. Beda sama kucing, dia benar-benar kental sekali. Jadi mungkin perlu diperhatikan bahwa waktu kita palpasi kakinya itu biasanya dia itu agak keras di situ karena memang dia nggak terlalu liquid, nggak terlalu cair untuk pusnya, dia itu kental banget gitu. Jadi biasanya itu udah mulai bengkak di grade nomor 4 ini, terus itu di dalamnya itu sudah mulai ada nanah di situ. Tuh. Terus yang grade nomor 5 itu bisa dilihat di foto yang nomor 6. Nah, foto nomor 6 ini sendiri seperti yang saya infokan tadi kan ya, kalau kita pencet ini, si kakinya ini dia kalau kita palpasi biasanya akan keluar nananya gitu. Dan itu nananya nggak selalu hanya di area yang lingkaran itu aja. Biasanya ada di area kaki yang lainnya gitu. Jadi area kaki yang lainnya bukan hanya yang di lingkaran itu aja. Bahkan parahnya udah masuk ke grade yang terakhir yaitu dia kayak gitu. Oke, boleh next dok. Nah, ini ya, tadi kan sempat saya bahas mengenai bagaimana cara balutannya gitu. Sebenarnya simple gitu. Ya biasanya balutan hanya saya berikan kasa, steril,
Saya berikan kasa steril pada telapak kakinya yang mengalami shorthock atau luka. Itu kasa sterilnya selebar apa? Disesuaikan dengan penampang atau luka yang mengalami alopecia atau yang kemerahan. Gitu. Barulah setelah itu boleh dibalut dulu dengan kasa gulung, baru dibalut lagi dengan elastic bandage. Seperti itu. Dan penggantian untuk apa namanya? Untuk dia dilakukan sehari sekali ya dok, gitu. Karena apa? Biar tidak mengalami infeksi yang lebih parah lagi, gitu. Oke, boleh dilihat nanti kalau misalnya mungkin kurang jelas mengenai bandage-nya ini di gambar ini boleh ditanyakan ya dok. Oke, boleh next. Nah, berikutnya ini tadi udah apa namanya? Udah kita bahas mengenai shorthock. Nah, berikutnya yang paling sering kita temukan itu yaitu adalah mengenai pencernaan di kelinci. Itu paling sering, itu kayaknya paling best banget ya. Dia itu datang dengan keluhan diare seperti itu. Pernah nggak ada keluhan kira-kira kelinci itu muntah gitu? Nah, sejauh saya praktek, biasanya sih kelinci itu tidak bisa muntah, tapi dia bisa regurgitasi gitu. Jadi kayak mual-mual gitu aja, tapi dia tidak bisa mengeluarkan seperti muntahan gitu, dok. Oke, pertama perlu kita ketahui bahwa untuk feses dari kelinci ini sendiri dia ada dua tipe. Yang pertama ada tipe yang dry feces, yang kedua ada tipe yang wet feces atau biasa kita kenal yaitu namanya psychotrop. Nah, untuk normalnya itu bagaimana gitu dokter-dokter sekalian bisa lihat di yang heart ini, yang gambar yang heart ini, dia bentuknya itu seragam gitu. Terus bulat seragam, kering. Biasanya kalau misalnya kita ambil dari alasnya itu, dari lantai bekas fesesnya itu, dia tidak meninggalkan bekas apapun di situ. Atau tidak ada kayak bercak-bercak bekas feses gitu, nggak ada dia. Gitu. Terus bisa juga dilihat, ini bisa jadi referensi kita ya. Jadi kita bisa mengarahkan kira-kira ini kelincinya sakit apa sih kayak gitu. Nah ini juga saya belum terlalu expert banget gitu untuk membaca gambar-gambar ini untuk mengarahkan ke penyakitnya. Cuma saya sharing aja yang biasanya saya temui itu kelinci itu bagaimana kayak gitu. Nah kalau yang soft ini dia itu biasanya mulai mengalami penurunan nafsu makan dan juga mulai mengalami produksi psikotrop dan psikotrop ini sendiri ya, saya sampai lupa, psikotrop ini sendiri biasanya dimakan lagi oleh kelincinya karena itu sebagai sumber proteinnya dia gitu. Terus yang ketiga ini ada tiny heart, kecil dan juga dia keras. Ini lebih ke penyakit yang akan kita bahas berikutnya setelah gambar ini ya dok. Jadi itu dia ini kecil-kecil bentuk fesesnya, terus itu keras dan bentuknya itu nggak seragam gitu. Jadi biasanya itu benar-benar bentuknya itu kayak sedikit, jumlahnya sedikit dan bentuknya itu benar-benar kecil-kecil banget dan ada yang besar, ada yang kecil gitu. Dan relatif jauh banget ukurannya dari yang normalnya atau yang biasanya. Ini biasanya kenapa bisa seperti itu? Pertama bisa dia itu tidak bisa mencerna atau indigestive fiber atau tidak bisa menyerap si seratnya itu sendiri. Terus juga ada penurunan motilitas pada pencernaannya. Oke, tunggu bentar ya dok. Terus yang berikutnya itu adalah bentuk feses yang besar-besar. Bentuk feses yang besar-besar ini juga menjadi feses yang nggak normal. Terlalu kecil nggak normal, terlalu besar juga tidak normal. Nah biasanya ini mengarahnya yaitu ke penyakit megakolon begitu. Terus kita beralih ke bagian yang sampingnya.
itu bagian yang sampingnya itu lebih ke bentuk feses yang lembek-lembek atau yang basah-basah gitu ya. Kayak yang kopet ini dia itu bentuknya kayak lembek banget gitu ya, tapi kayak lumpur gitu. Jadi kayak apa ya gitu, kayak pasta gitulah, bisa dilihat di fotonya ini ya Dok ya. Biasanya ini dia itu ada gangguan di penyerapan air atau di kolonnya biasanya. Terus yang berikutnya ini ada pendarahan. Pendarahan ini biasanya disebabkan karena ada apa namanya, inflamasi atau peradangan, dan juga biasanya bisa juga dikarenakan oleh koksidia gitu. Berikutnya ini yang ada lendir. Ini juga paling sering banget saya temuin ada lendir di BAB-nya itu. Biasanya ini karena dia makannya udah menurun berhari-hari. Begitu. Jadi itu dia juga akhirnya mengalami penurunan fungsi dari kolonnya. Nah, yang terakhir mungkin yang paling sering juga ya kita temuin saat praktek yaitu adalah diare. Diare tetap ya banyak penyebabnya, mungkin bisa juga parasit, bisa juga cacing. Oke. Nah, untuk penyakit tadi kan tempat tuh saya bahas penyakit yang mengenai BAB-nya yang kecil-kecil tadi yang tidak seragam dan kering. Nah, itu berhubungan banget sama yang namanya penyakit GI statis atau gastrointestinal statis. Penyakit ini itu dikarenakan, boleh next slide Dok? Maaf. Nah, lagi. Next. Oke. Nah, penyakit ini gastrointestinal statis ini dia itu disebabkan oleh adanya kondisi dalam sistem pencernaannya yang melambat atau motilitasnya atau pergerakan di pencernaannya itu dia itu berhenti atau melambat. Akhirnya alhasil itu dia mengganggu di saluran pencernaannya. Alhasil tadi itu kita bisa lihat dari fesesnya itu benar-benar kecil banget dan keras gitu. Penyebabnya apa aja? Penyebabnya biasanya karena pakan-pakan yang tinggi karbohidrat gitu. Biasanya ini karena pelet-pelet seperti itu, pelet-pelet yang mungkin karbohidratnya lumayan tinggi gitu, dan juga kurang serat. Tadi ya, ingat di awal tadi sempat saya bahas mengenai seratnya dari mana? Seratnya itu dari rumput kering itu sendiri. Terus bisa juga karena kurang aktivitas, terus juga bisa karena stres. Stres ini kita udah tahu semua ya, stres di hewan banyak penyebabnya, mungkin karena lingkungan, karena sakit, karena nyeri, itu juga bisa. Terus yang berikutnya bisa juga dikarenakan gangguan gigi. Gangguan gigi, dari gangguan gigi akhirnya kan nafsu makannya menurun. Dari nafsu makannya menurun akhirnya mengganggu ke motilitas pencernaan dari kelinci tersebut. Begitu. Terus treatment yang sering saya pakai untuk kasus ini apa aja gitu. Oh ya, sebelumnya GI statis ini juga di pet owner atau di yang pemilik kelinci itu terkenal banget silent killer gitu. Jadi benar-benar ini itu silent killer banget si GI statis itu, dan itu udah banyak pemilik kelinci yang menganggap ini itu benar-benar silent killer gitu, dan memang banyak kejadiannya itu kematian mendadak begitu. Nah, treatmentnya saya lanjutin ya. Biasanya saya pakai NSAID yaitu meloxicam, terus antibiotik, dan antibiotik ini wajib banget diberikan pada kasus GI statis. Lalu terapi cairan ini pilihan juga tergantung dari kondisi kelincinya. Berikutnya bisa digunakan GI drugs atau obat-obatan untuk pencernaan seperti metoclopramid sama cimetidine. Diagnosanya bagaimana Dok? Diagnosanya biasanya dari physical examination. Jadi dari palpasi perutnya. Jadi perlu kita juga tahu ya, kalau kelinci itu bentuk paling besar dalam pencernaannya yaitu adalah kolon gitu. Jadi kita bisa lihat apakah kelinci ini tuh makannya menurun, atau mungkin kelinci ini tuh benar-benar gak mau makan dalam beberapa hari. Itu kita bisa lihat saat palpasi itu kolonnya itu nggak kerasa.
biasanya ketika kolonnya penuh atau terisi itu benar-benar kelihatan banget itu kolon gitu. Bahkan saya biasanya ya ini kalau menurut saya sih ya ini menurut pengalaman saya biasanya kalau saya itu waktu palpasi kolonnya si kelinci itu rasanya itu kalau kita agak pencet dikit itu kayak squishy gitu. Tahu kan ada squishy gitu. Jadi kalau kita pencet dikit ya itu kayak ada rasa balik sendiri gitu. Cuma kita jangan terlalu keras ya untuk tekannya. Hanya untuk cek apakah berisi atau tidak untuk kolonnya itu sendiri. Lalu diagnosa yang kedua bisa dilakukan dengan X-ray. Next, Dok. Oke. Nah, untuk GI statis ini juga ada grade-nya atau scoring-nya. Jadi, grade pertama atau skor yang pertama yaitu adalah kita temuin adanya gas di lambungnya. Tapi dia mau makan. Oke, masih oke. Kita bisa berikan terapi suportif seperti makanan khusus atau obat-obatan yang tadi mungkin saya sarankan. Terus jenis skor yang kedua yaitu adalah gas di lambung tapi dia sudah mulai berhenti makan. Nah, itu wajib banget dokter sudah mulai memberikan terapi cairan di situ. Terus skor yang kedua yaitu adanya gas di lambung sama di sekum. Oh, mohon maaf dok, tadi sepertinya saya lagi loading ya. Jadi tadi kan saya sempat bahas bilang kalau misalnya bagian terbesar dari kelinci itu kolon gitu. Maksud saya itu bukan kolon, sekum gitu. Jadi kalau misalnya untuk GI statis di grade yang kedua, gasnya itu kalau misalnya sudah mulai ada di lambung sama di sekum, ini sudah mulai di fase kritis. Dan kalau misalnya gasnya udah di mana-mana ya, kalau kita lihat di X-ray itu gasnya udah di mana-mana gitu. Nah, itu udah benar-benar kritis ya. Nah, itu tadi cepat kritisnya karena memang terkenal banget penyakit ini namanya silent killer gitu. Nah, tadi kan kita sempat lihat juga salah satu penyebab GI status adalah stres. Stres ini di kelinci biasanya menurunkan motility-nya, GI motility-nya. Lalu akhirnya anoreksia, nggak mau makan, terus akhirnya di dalam pencernaan kelinci itu akhirnya mikrobanya itu nggak balance atau nggak seimbang. Akhirnya timbullah atau muncullah bakteri-bakteri anaerob ini yang tinggi. Nah, ini biasanya nih yang disebabkan bakteri-bakteri anaerob ini nyebabin apa sih di kelinci? Nah, ini biasanya bikin endotoksin, terus akhirnya gangguan di livernya, terus itu bikin distensi juga di GI-nya, akhirnya sakit banget. Dan biasanya memang ini saya sempat baca di beberapa literatur ya. Biasanya itu yang paling sering menyebabkan endotoksin di kasus ini yaitu adalah bakteri Clostridium. Oke, next, Dok. Oke, ini penjelasan saya tadi ya mengenai stres, terus GI motility tadi, terus akhirnya anoreksia, terus terjadi ketidakseimbangan bakteri di pencernaan. Makanya itu kenapa tadi ada tulisan saya itu pemberian antibiotik itu dia wajib diberikan di kasus GI statis karena menghindari hal ini. Oke, boleh next, Dok. Nah, penyakit yang berikutnya yang juga mungkin sering kita temuin adalah malocclusion atau pertumbuhan gigi yang abnormal. Perlu kita ketahui juga bahwa kelinci ini biasanya giginya akan tumbuh terus-menerus sepanjang hidupnya. Faktornya kenapa? Seperti ini gitu. Bisa karena genetik, bisa karena gangguan metabolisme tulang, bisa juga karena makanan yang tidak sesuai atau pakan yang tidak sesuai. Nah, makanan yang tidak sesuai ini seperti yang saya jelaskan di depan tadi ya gitu. Jadi kelinci itu kenapa sih disarankan makan He yang mana persentasenya 70% itu karena He itu membantu banget pergerakan dari kelinci, ditambah lagi pergerakan dari gigi kelinci. Ditambah lagi He ini kan tinggi fiber, tinggi serat ya.
Nah, itu sangat membantu pergerakan dari gigi kelinci. Kalau misalnya dia kurang serat gitu, itu bisa menghentikan atau mengurangi pergerakan dari gigi kelinci. Akhirnya bisa GI statis tadi atau gangguan penyakit yang lainnya. Lalu treatmentnya bagaimana? Biasanya ya, biasanya ini malocclusion ini tidak datang sendirian kalau misalnya dia parah. Biasanya datang dengan facial abscess atau abscess di wajah kayak gitu. Biasanya juga itu malocclusion bukan hanya pertumbuhan yang ada di gigi incisor itu yang seperti di foto itu, bukan hanya itu tapi juga ada di gigi molarnya atau bagian dalamnya gitu. Itu juga bisa tumbuh di situ. Makanya kenapa kalau misalnya ada mengarah ke malocclusion seperti ini, biasanya lebih baiknya disarankan untuk X-ray biar diketahui apakah di bagian molarnya itu juga ada pertumbuhan abnormal di situ. Gitu. Oke, boleh next, Dok. Nah, ini contoh salah satu bentuk X-ray tadi ya yang saya bilang ada pertumbuhan abnormal di premolar sama molarnya. Nah, ini kalau kita lihat di gambaran X-ray-nya itu kan, ini saya ambil dari referensi juga ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambaran radiologinya atau X-ray-nya itu, yang tumbuh memanjang atau tumbuh abnormal itu bagian akarnya malahan, itu bagian dalamnya gitu. Makanya itu kalau misalnya seperti ini biasanya memang disarankan untuk ekstraksi. Tapi sejauh ini saya juga belum pernah melakukan ekstraksi gigi kelinci ya, karena memang pertama resikonya lumayan tinggi dan juga kebanyakan owner mungkin masih keberatan. Boleh next? Next, Dok. Oke, nah ini saya ambil gambarnya di Instagram juga. Jadi kan tadi saya sempat bahas mengenai malocclusion itu juga membawa penyakit biasanya kalau parah itu adalah facial abscess atau abscess pada wajah gitu. Biasanya memang dilakukan surgery atau operasi untuk mengeluarkan si pusnya itu. Lalu biasanya disarankan juga untuk dilakukan jahitannya itu terbuka seperti ini. Oke, boleh berikutnya, Dok. Next. Oke, terima kasih. Mungkin singkat dari saya, beberapa penyakit yang mungkin sering saya temui saat menangani pasien kelinci. Berikutnya boleh tanya jawab aja. Kita diskusi bersama ya, Dok. Ya, wah ini udah banyak yang tanya nih, Oke. Dokter Riga. Baik, tapi Ya. kita kasih kesempatan dulu Dokter Riga untuk minum dulu, tahan dulu karena sambil minum kita akan tampilkan pariwara berikut ini.
Baik, welcome back to the podcast number 13, Dr. B The Vet Show. Kita akan masuki acara sesi diskusi, tapi sebelumnya kita sampaikan bahwa acara podcast ke-13 Dr. B The Vet Show ini disponsori oleh MK Vet, Friend of Vets and Pets, dan juga disponsori oleh Sistar Indonesia. Dan ini scrub suitnya yang saya pakai sekarang, dan juga Dr. Iga pakai sekarang, ini scrub suit fenomenalnya MK Vet. Nah, saya kasih lihat nih, ada pause-nya gitu ya. Jadi jangan lupa buat kolega semua peserta untuk membelinya. Dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram @IgaWahyuAditya. Ini biar makin banyak fansnya nih dok ya, boleh ya. Dan juga untuk follow akun Instagramnya @dr.b_thevet_show. Dan jangan lupa bagi yang belum untuk mensubscribe YouTube channelnya Dr. B The Vet Show. Baik, pertanyaan sudah banyak sekali, tapi yang menang untuk dapat 3 door prize gitu ya dari sponsor, itu yang belum menang. Jadi yang sudah menang, sorry, tidak bisa dikasih. Oke, saya akan panggil co-host saya, Dr. Dermawan Saputra. Dr. Putra. Ya, oke, Dr. Binol. Ini saya sedang menyortir dulu pertanyaannya supaya enak ya, karena mungkin ada 20 lebih nih. 20, yes, banyak banget. Banyak, mungkin bisa di-scroll juga dari atas. Dr. Iga waktunya banyak nggak nih buat menjawab pertanyaan? Oh, banyak sekali. Oke, sampai Waktunya besok ada dok ya. luang dok? Sudah beres praktek? Uang. Oke, berarti kita bisa sampai jam 10 malam ya. Oh iya, siap. Oke, Dr. Putra sudah ready? Oke, sebentar lagi ini. Dr. Iga sejak kapan nih memperdalam tentang kelinci? Nah, dulu waktu lulus sih sebenarnya. Waktu lulus fresh graduate itu kan langsung kerja di Pradika Rabbit waktu itu di Surabaya sebelum ke Batam. Itu hatchery? Enggak, bukan. Itu klinik. Cuma dia pasiennya juga banyak kelinci di situ. Oke, jadi emang sudah dari awal lulus itu langsung memperdalam tentang kelinci gitu ya, dan nggak salah kalau kita undang sebagai rabbit veterinarian. Wow, nih thank you banget nih Dr. Iga nih. Sama-sama. Baik. Dr. Putra. Oke. Oke. Boleh dok dinyalain dulu dok kameranya dok. Ini udah kangen nih. Siap ya. Viewersnya Dr. B. Mana dok? Kameranya nyalain dok. Kamera siapa nih? Kamera Dr. Putra. Udah nyala kok. Mana sih nyala kali. kelihatan? Hujan ya, siap. IndiHome. Oke, silakan monggo Dr. Putra. Ya, terima kasih Dr. Iga. Ini presentasinya, presentasi yang bagus itu akan mengundang banyak pertanyaan dok. Karena orang makin penasaran gitu. Oke, kita mulai aja ya dari yang pertama ini dari Dr. Budi Winanti. Pertanyaannya, ada nggak pakan hijauan yang berbahaya untuk kelinci dok yang harus kita hindarin untuk dikasih gitu? Oke. Biasanya sih kalau setahu saya ya, hijauan yang paling terkenal agak kurang saya sarankan itu bayam. Halo? Iya. Ada lagi atau cuma bayam aja? Sejauh ini sih bayam, cuma ada beberapa mungkin bukan hijauan, lebih kayak buah-buahan kayak apukat kayak gitu-gitu sih. Oke. Ya, ini kita lanjut dulu ya ke pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Elok Dewi, ini pertanyaannya, kalau kelinci tidak mau makan, bisakah kita bantu suapi, terus kemudian kita bisa nyuapin kelinci itu dengan pakan apa dok? Apakah kita bisa membuat hijauan itu dihaluskan, atau adakah pakan lain yang bisa kita berikan itu untuk force feeding dia? Oke. Sekarang sih kalau sekarang ini sudah ada pakan khusus ya, semacam kalau misalnya di anjing kucing kalau kita nggak mau makan kan ada tuh yang disuapin pakai squid. Nah di kelinci sebenarnya sudah ada juga kok. Itu bisa di search di internet pasti ada. Ada beberapa merek juga. Oke. Lanjut berikutnya ini dari Dr. Ewan Teresia. Adakah tips khusus untuk handling kelinci waktu pemeriksaan dok? Kemudian untuk yang bulunya panjang lebat gitu, ada tipsnya nggak untuk pemeriksaannya supaya kita nggak terlewat gitu? Oke. Jadi kalau untuk handling kelinci sendiri, tadi sempat sih ada di foto yang mengenai shorthawk atau pododermatitis, itu disarankan memang waktu kita
cek secara pemeriksaan fisik ya, itu ada asistennya. Jadi itu kita itu jangan menarik telinga kelinci. Jadi kita semacam apa ya? Semacam kita pegang bagian dadanya, terus bagian pantatnya, tangan satunya. Lalu itu kayak disandarkan ke dadanya si asisten kita, baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Kalau itu handling secara waktu kita gendong ya, mungkin kita mau cek area anusnya atau mungkin genitalnya atau mungkin kaki belakangnya seperti itu. Terus tapi kalau misalnya memang untuk apa namanya untuk di meja aja gitu sebenarnya nggak ada handling yang khusus sih gitu. Cuma mungkin kita harus lebih lembut, beda sama kalau misalnya kita mungkin memegang anjing sama kucing kayak gitu. Karena kelinci ini kadang itu agak ringkih gitu tubuhnya ya. Gitu. Oke. Ya, ini Satu kita pertanyaannya? tips untuk supaya gimana supaya kita nggak terlewat untuk kelinci yang berbulu lebat, Dok, pemeriksaannya gitu. Sebenarnya kalau untuk kelinci-kelinci yang berbulu lebat gitu, mungkin hampir sama kayak misalnya kucing Persia kayak gitu ya, atau berbulu panjang itu hampir sama gitu. Nggak terlalu ada perbedaan sih di situ. Cuma mungkin kelinci ini biasanya paling sering yang owner terlewat itu adalah bulu-bulu yang gumpal itu kayak gitu, atau bulu-bulu yang kusut, karena jarang banget ada pemilik kelinci itu dia itu yang rutin untuk menyisir bulu dari kelincinya. Itu biasanya memang kelinci ini kan ada fase molting atau fase rontok bulu. Biasanya setahun bisa 2 kali tuh dia untuk fase rontok bulunya. Nah itu disampaikan ke ownernya agar rutin untuk dilakukan penyisiran agar bulu-bulu yang mati itu juga keangkat jadi nggak gumpal gitu. Oke. Berikutnya dari Dokter Hewan Sarah, ini pertanyaannya tadi kan disebutkan tentang analgesik, Dok ya. Analgesik yang aman untuk kelinci itu apa? Kemudian sambung aja karena sekalian ini pertanyaannya sama-sama obatnya dari Dokter Indra Setiawati. Ini untuk pemotongan gigi itu apakah menggunakan anestesi lokal atau general? Kemudian kalau misalkan kita mau pakai anestesi general itu obatnya itu yang aman apa, Dok, untuk kelinci itu? Oke. Yang pertama tadi analgesik ya. Iya, Jadi kalau analgesik, saya sih biasanya pakai NSAID, pakai meloxicam itu. Mungkin memang efek analgesiknya nggak terlalu kuat dia, tapi dia lumayan bagus di kelinci. Atau biasanya juga saya bisa pakai Antalgin. Itu untuk analgesik. Terus kalau untuk apa tadi pertanyaannya? Anestesi, Dok. Ya. Untuk maloklusi. Malocclusion. Nah, kalau misalnya untuk gigi insisor atau gigi depan itu biasanya sih kalau saya tanpa anestesi gitu. Cuma kita handlingnya harus benar-benar pas, harus benar-benar lembut. Atau kalau bisa mungkin dibantu oleh asisten ya gitu. Jadi kita melakukan pemotongan, gitu asisten kita ada yang membantu memegangi kelincinya kayak gitu. Jadi kalau untuk incisor depan itu dia kalau saya biasanya sih nggak terlalu memakai anestesi, tapi kalau misalnya dia harus ekstraksi gitu, itu harus anestesi. Biasanya sih pakai ketamin atau sama silazin. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk maloklusi, katakanlah maloklusi insisor itu untuk memotongnya itu menggunakan alat apa, Dok? Oke. Sebenarnya sih kalau dulu ya, zaman dulu banget gitu ya, itu sempat pakai pemotong kukunya anjing yang gede itu. Cuma gitu ternyata setelah mungkin ikut beberapa seminar atau dari beberapa prevensi itu kurang disarankan. Biasanya itu pakai gunting semacam gunting untuk tulang. Gitu. Oke. Ya. Selanjutnya ini dari Dokter Budi Winanti. Pakan pelet itu apakah cocok untuk semua ras kelinci, Dok? Atau misalkan ada satu ras kelinci yang dia nggak bisa dikasih pakan pelet gitu, mesti hay semua gitu? Pelet itu makanan tambahan untuk semua jenis ras kelinci.
Cuma kita harus benar-benar tepat untuk memilih peletnya ya. Kadang ada kan kadar pelet itu yang lemaknya lumayan tinggi gitu. Untuk kelinci-kelinci yang ukurannya dia medium ke besar, saya kurang sarankan biasanya menggunakan pelet-pelet yang mungkin lemaknya lumayan tinggi. Takutnya nanti dia jadi overweight itu. Kalau untuk semua ras boleh kok pakai pelet. Ya. Oke. Berikutnya dari Dokter Dewi. Ini pertanyaannya, untuk kelinci jantan itu bisa dikastrasi nggak dok? Dan tekniknya itu seperti apa? Kemudian biusnya apa? Biusnya yang aman itu apa dok? Selain ketamin silazin tadi yang dokter sebutkan itu. Gitu. Kalau untuk bius sih sejauh ini biasanya saya memang pakainya ketamin silazin ya. Gitu. Selain itu mungkin saya belum pernah coba sih. Terus kalau untuk kastrasi sendiri itu biasanya bisa dilakukan di kelinci gitu. Kalau untuk tekniknya sendiri sih sebenarnya ada dua gitu biasanya. Ada yang kita insisinya itu dari bagian bawah perutnya, ada yang kita insisinya itu dari skrotumnya. Jadi satu-satu skrotumnya itu. Skrotum kelinci itu kan kalau kita lihat kan nggak jadi satu kayak kucing anjing kan, jadi kayak satu-satu gitu kan dia. Nah insisinya itu satu-satu di skrotumnya itu bisa, atau dari perut itu juga bisa, perut bagian bawah kayak gitu. Ya berikutnya ini dari Dokter Yuli. Untuk kandang itu lebih baik mana dok, antara kandang besi dibandingkan kandang bambu? Kemudian ada antara dua kandang ini ada nggak pengaruhnya dengan kejadian penyakit kembung dan penyakit kulit lainnya gitu dok? Oke. Sebenarnya kalau untuk kandang lebih baiknya yang mana gitu. Sebenarnya sih keduanya itu bagus, asalkan sanitasinya juga bagus gitu. Untuk penyakit kembung sama penyakit kulit ini berhubungan banget sama sanitasi kandangnya ya, baik maupun kandang besi maupun kandang bambu. Kalau misalnya sanitasinya nggak terlalu bagus, ya pasti kena penyakit kulit gitu. Tapi kalau misalnya untuk kembung ini sendiri biasanya lebih ke lokasi kandangnya ini. Dia di outdoor kah, atau semi outdoor kah, atau di indoor. Kalau untuk kelinci, saya sih memang lebih seringnya menyarankan indoor ya dia gitu. Ya, ini dari Dokter Hewan Anggi Septianti. Ada nggak zoonosis yang ditularkan dari kelinci dok? Ada sih salah satu virus itu juga, cuma dia belum pernah masuk ke Indonesia sejauh ini. Bisa disebutkan virusnya dok, atau mungkin nanti biar orang cari? Bentar ya, saya agak lupa namanya ini. Tapi yang pasti ada satu virus dok ya yang bisa menular dari kelinci ke manusia. Ada di Australia sih. Oke, ini nanti mungkin jadi PR juga ya buat kolega ya. Silakan dicari sendiri, nanti konfirmasi ke kita via email ke Dr. B, mungkin ada hadiah khusus gitu. Oke. Ya. Oke, lanjut ini dari Dokter Hewan Paskara Fajar Lukito. Pertanyaannya agak banyak nih. Selain meloxicam, adakah pilihan analgesik lain yang cocok untuk kelinci? Kemudian karena pada kasus dia pernah mengalami operasi pada kelinci, tapi pos operasinya itu kelinci itu terlihat sangat kesakitan gitu. Waktu itu beliau menggunakan meloxicam oral. Kemudian kalau misalkan abses dari kelinci itu sudah menebal sekali, itu dikuretnya berapa lama lagi dok? Seberapa jauh, dan dia akan sembuh dalam berapa lama gitu dok? Oke. Nah kalau pertama tadi analgesik ya. Ya. Analgesik sih biasanya kalau pada kelinci saya sering pakainya itu ya tadi meloxicam, antalgin, atau asam mefenamat gitu. Cuma yang antalgin ini saya jarang pakai sih, biasanya lebih ke meloxicam sama asam mefenamat. Terus kalau untuk yang operasi ya tadi ya, kalau nggak salah yang kedua ya dok ya pertanyaannya. Iya kan? Iya. Yang operasi itu yang jadi abses masih itu abses.
Nah, yang abses itu biasanya kalau di kelinci itu dia itu memang agak lama gitu untuk apa namanya untuk kasus absesnya ini sendiri. Cuma saya sendiri belum terlalu banyak pengalaman di surgery kelinci ya gitu. Jadi biasanya kalau sepengetahuan saya gitu abses ini dia itu bisa sampai 1 bulan penyembuhan bahkan lebih kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena si pusnya ini loh, si pusnya atau nananya si kelinci ini kental banget kadang itu. Dan itu kuretnya itu harus benar-benar bersih. Makanya itu kenapa kadang beberapa kasus abses di kelinci, terutama di muka itu biasanya dibiarkan terbuka jahitannya, bentuk jahitannya itu, dan harus dilakukan flushing setiap hari. Untuk abses ini sendiri dia bisa ada kejadian berulang nggak dok? Misalkan sudah dioperasi gitu, bisa terjadi kejadian berulang nggak dok di tempat yang sama? Kalau untuk abses ya gitu, saya sih sering nggak tahu ada referensinya apa enggak, saya belum pernah baca. Tapi sepengalaman saya, abses ini di kelinci sering banget berulang, entah di tempat yang sama, entah di tempat yang lain. Oke. Berikutnya kita lanjut dulu, ini dari dokter hewan Budi Winanti. Untuk penyakit kulit pada kelinci itu kemungkinan keberhasilan pengobatan itu berapa persen dok? Kemudian adakah obat yang terlarang gitulah katakanlah untuk dipakai di kelinci karena sensitif terhadap kelinci gitu dok? Kalau untuk penyakit kulit ini tergantung penyakitnya apa dulu gitu. Mungkin yang paling sering itu skabies ya gitu. Dan saya rasa dokter-dokter kolega sekalian udah tahu lah kalau untuk manajemen penyakit skabies di kelinci ya hampir sama kayak di kucing gitu. Hampir sama kayak di kucing gitu. Itu pertama, cuma kalau yang saya amati skabies di kelinci ini penyembuhannya akan lebih lama dibanding kucing. Dan juga kalau misalnya udah kena skabies, dia lebih sensitif kena lagi gitu. Itu yang pertama untuk penyakit kulit gitu. Kalau untuk manajemennya tergantung dari penyakitnya dok gitu. Kalau misalnya jamur atau mungkin furmites atau kutu yang di bulu itu sebenarnya untuk obatnya hampir sama kayak kucing gitu. Cuma mungkin ada beberapa antiparasit yang nggak boleh diberikan, kayak fipronil itu nggak boleh diberikan di kelinci. Terus yang kedua tadi pertanyaannya tentang obat-obat yang kalau diberikan ke kelinci itu dia sensitif dok? Kalau untuk obat itu sendiri yang tidak boleh diberikan di kelinci adalah golongan penisilin dan turunannya. Gitu. Sebenarnya memang ada beberapa referensi kayak drugs book kayak gitu-gitu, buku-buku referensi dosis gitu yang menyarankan menggunakan penisilin. Cuma kalau saya pribadi sangat menghindari penisilin dan turunannya, baik itu oral, injeksi maupun bahkan topikal. Begitu. Oke. Selanjutnya ini pertanyaannya tentang penanganan kalau misalkan ada pasien emergensi datang dengan keadaan blood itu bagaimana kita harus menangani ya dok? Kalau untuk blood ini sendiri, saya sih sering prognosa saya kalau untuk blood dan dia udah benar-benar lemas itu lebih ke infausta gitu. Memang kemungkinan untuk bisa balik lagi itu sangat kecil kalau misalnya dia udah parah gitu. Karena memang balik lagi seperti yang tadi itu ya yang GS statis itu yang gas di mana-mana itu dia udah benar-benar sangat kritis gitu. Penanganannya bagaimana? Penanganannya biasanya saya berikan terapi cairan gitu. Kalau misalnya dia masih bisa menelan mungkin melalui oral, tapi kalau misalnya emang dia nggak bisa menelan, ya memang harus intravena begitu. Terus kalau untuk mengeluarkan gasnya itu mungkin bisa menggunakan obat-obatan. Kalau misalnya dia bisa nelan, biasanya saya oral itu ada namanya obat itu disflatil kalau nggak salah, itu bisa mengurangi gas, biasanya sering saya pakai juga di kelinci gitu. Atau menggunakan oil atau minyak yang kayak herbal gitu, itu bisa dicampur di air gitu. Ya,
berikutnya ini dari dokter hewan Amelia Yovita Susanto. Jadi beliau pernah kedatangan kelinci dengan keluhannya kencing darah. Kemudian dia jantan seekor. Kemudian sebelum sempat diperiksa ini kelinci ini sudah mati terlebih dahulu begitu, Dok. Ada apa mungkin dokter ada diferensial diagnosa ini kemungkinan apa saja yang bisa menyebabkan kelinci ini mengalami kencing darah gitu, Dok? Oke. Kalau untuk kelinci ini sendiri gitu, kemungkinan dia biasanya mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium. Gitu. Bisa juga karena apa namanya? Bakteri, infeksi bakteri di saluran kencingnya itu juga bisa. Gitu. Ya, kita lanjut ini dari Dokter Hewan Indra Setiawan. Tadi kan disebutkan antibiotik yang nggak boleh ya, Dok, ya untuk kelinci. Nah, kemudian antibiotik apa yang boleh diberikan kepada kelinci, terutama jika problemnya adalah GI statis, Dok? Oke. Kalau untuk apa namanya rekom antibiotik yang sering saya pakai biasanya itu enrofloxacin, terus ciprofloxacin itu yang temennya itu apa namanya sulfadiazin juga bisa. Tapi kalau GI statis biasanya paling sering saya pakai itu enrofloxacin. Yep. Berikutnya dari Dokter Hewan Amelia Yovita. Ini ada takaran nggak, Dok, untuk kebutuhan cairan atau infus untuk kelinci ini per hari itu berapa mililiter per kilogram berat badan, Dok? Nah jujur kalau saya sendiri itu saya itu nggak begitu hafal dosis ya gitu. Biasanya saya cari lihat di beberapa referensi gitu. Jadi saya kalau misalnya ditanya dosisnya berapa, Dok, gitu, ini harus berapa masuk gitu. Saya harus lihat referensinya dulu gitu. Ya, oke. Nanti deh ya tahu nanti ya gitu. ada Bisa di-share bukunya, di Dok, ya? story Instagram ya. Ya boleh. Nah, Oke, berikutnya kita lanjut dulu ini dari Dokter Hewan Erika. Pertanyaannya, apakah Shorehawk grade 6 ini bisa menyebabkan kelumpuhan pada kelinci? Kemudian kalau misalkan sudah sampai pada grade 6 ini, penanganan dan pengobatan yang efektif untuk kita lakukan itu bagaimana, Dok? Kalau sudah grade 6 gitu, itu memang prognosanya adalah infausta biasanya gitu. Dan memang menyebabkan kelumpuhan kalau misalnya udah grade 6 gitu. Terus pengobatannya apa gitu. Nah, sejauh ini saya masih mencari pengobatan yang tepat itu bagaimana. Dulu pernah diskusi juga sama teman saya, dicoba dengan akupuntur gitu. Tapi ada pernah satu pasien kalau nggak salah ya, punya teman saya itu, dia itu mengalami Shorehawk yang udah benar-benar sampai dia lumpuh, dilakukan akupuntur, tapi progresnya nggak terlalu spesifik, nggak terlalu terlihat nyata, begitu. Oke, berikutnya ini dari Dokter Melanie Lim. Kalau untuk terapi anaplasma pada kelinci sendiri bagaimana, Dok? Karena Dokter Melanie ini pernah menemukan kasus anaplasma pada kelinci. Gitu. Nah ini kalau misalnya anaplasma gitu, saya belum pernah sih menemukan anaplasma di kelinci gitu. Mungkin kalau Dokter Melanie pernah menemukan, nanti mungkin kita search dulu ya, Dok, ya gitu. Untuk kelinci sendiri spesifiknya pengobatannya bagaimana gitu. Ya, berarti kita lanjut dulu ini dengan Dokter Hewan Agung Prayogi. Cara penanganan dan pencegahan untuk enteritis yang biasanya menyebabkan kematian yang masif pada populasi kelinci itu bagaimana, Dok? Pencegahan ya. Kalau untuk pencegahan sendiri, saya sih lebih saranin ke manajemen pakan sama manajemen pemeliharaan yang sesuai. Manajemen pakan seperti apa? Yang tadi saya sarankan di depan itu. Nah, kalau misalkan udah kejadian, bagaimana cara kita menangani ya, Dok, untuk enteritis ini? Kejadian gitu, sebenarnya sama kayak kita menangani apa namanya enteritis di kucing atau diare di kucing gitu. Kita berikan obat-obatan untuk simptomnya atau gejalanya.
kita berikan juga mungkin kalau misalnya mengarah ke infeksi bakteri atau infeksi protozoa, bisa diberikan antibiotik seperti itu. Oke. Kalau simptom biasanya bisa sih kalau misalnya pakai namanya kaulinpektin itu bisa. Oh iya. Berikutnya ini dari Dr. Hewan Ikrar, untuk cara diagnosa gas di GI tract ini, misalkan kita belum punya X-ray, apakah bisa dilakukan dengan auskultasi, Dok? Dan kalau misalkan di auskultasi itu caranya bagaimana dan terdengarnya seperti apa? Kalau auskultasi itu gimana ya menjelaskannya? Biasanya sih saya sih lebih ke palpasi ya, gitu, ke palpasi ke pencernaannya itu. Jadi gasnya itu biasanya ada yang gede banget, kerasa gede banget, ada yang bentuk gasnya itu kayak bubble-bubble kecil gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak busa-busa kecil gitu. Nah, kalau misalnya auskultasi itu bagaimana? Biasanya auskultasi itu lebih ke kayak suara gas aja, kayak apa ya? Boborigmus namanya, kayak gitu. Lebih ke palpasi mungkin, lebih kita melatih kepekahan kita mengenai gas yang di dalam pencernaannya kelinci itu tadi. Biasanya paling sering memang ditemukan gas yang gede banget atau yang kayak bubble-bubble gitu. Yap. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini jadi ini ada salah satu dokter, pertanyaannya anonimus ini ya. Dia kelincinya hipersalivasi terus. Kemudian apakah hipersalivasi ini adalah salah satu gejala dari maloklusi premolar, Dok? Saya juga. Ya, gimana, Dok? Gejala apa? Hipersalivasi yang terus-menerus bisa Iya. jadi karena maloklusi premolar juga bisa. Oke. Berarti bisa ya. Kita lanjut ini dari Dr. Hewan Sri Supeno. Kelinci ini kan memang penyakit kulit yang umumnya itu skabies, Dok ya. Selain diberikan pengobatan untuk skabiesnya itu sendiri, adakah terapi suportif lainnya yang bisa kita berikan untuk kelinci itu selama pengobatan skabies ini, Dok? Bisa, gitu. Biasanya sih lebih, kalau kelinci ini saya lebih ke herbs gitu, kayak misalnya basil gitu, atau mungkin rosemary, kayak gitu sih. Itu untuk suportifnya ya. Atau diberikan vitamin-vitamin bulu, tapi yang khusus small animal kayak kelinci gitu. Itu sudah ada banyak kok. Oke. Berikutnya ini dari Dr. Hewan Jenny Octavia. Jadi beliau menemukan beberapa case di mana kelinci kepalanya itu miring ke satu arah seperti ND pada ayam, Dok. Ini kira-kira apa pemicunya dan bagaimana cara kita mendiagnosa serta pengobatannya, Dok? Kalau misalnya kepala yang miring di kelinci itu biasanya kita kenal dengan istilah head tilt. Nah, itu kalau saya tahu biasanya itu dikarenakan ini, Dok, apa namanya, infeksi Pasteurella atau bakteri E. cuniculi yang di telinga itu. Pengobatannya apa? Biasanya sih pengobatannya sih ya kita berikan antibiotik itu. Cuma biasanya kalau head tilt-nya itu parah, dia susah baliknya. Oke. Berikutnya ini dari Dokter Hewan Paskara Fajar Lukito lagi nih. Untuk maloklusi yang karena gangguan metabolisme tulang itu cara kita mengetahuinya itu bagaimana, Dok? Dan kemudian apakah untuk treatmentnya bisa ditambahkan suplemen kalsium atau D3 selain dengan pemotongan gigi gitu, Dok? Oke. Apa namanya, kalau untuk maloklusi sendiri memang lebih ke gejalanya udah terlihat gitu, dan itu memang kalau misalnya masih kecil itu sulit banget untuk diketahui apakah dia memang ada kemungkinan maloklusi apa enggak gitu. Cara pencegahannya mungkin yang bisa saya sarankan adalah dengan manajemen makanan itu tadi, yaitu menggunakan HIS. HIS ini membantu banget untuk mengurangi apa namanya, mengurangi potensi untuk maloklusi gitu. Makanya itu kenapa sejak kecil lebih baiknya kelinci itu
disarankan prosentase makannya lebih banyak ke HACE gitu untuk mengurangi potensi dia kena malocclusion. Terus kalau untuk treatmentnya sendiri biasanya kalau malocclusion itu saya sih jarang ya menambahkan kayak kalsium seperti itu karena takutnya endapan kalsium di kelincinya nanti makin banyak gitu. Cuma biasanya gitu kalau misalnya udah kelihatan malocclusion gitu pasca trimming giginya itu atau pemotongan giginya itu kasih aja obat untuk apa namanya untuk gejalanya. Bisa juga biasanya saya tambahkan antibiotik untuk menghindari nggak balance-nya bakteri di pencernaan kayak gitu. Kalau untuk treatment lainnya sih sejauh ini saya belum pernah mencoba sih gitu karena memang kebanyakan untuk mendeteksi malocclusion ini kebanyakan kelinci itu sudah kejadian baru diketahui. Jadi kalau untuk tahu ini asal muasalnya dari mana gitu, sejauh ini saya belum bisa menjelaskan gimana malocclusion ini karena genetika atau karena makanan kah atau karena metabolisme kalsium itu tadi. Gitu ya dok ya. Oke. Nanti kalau misalnya memang udah ada yang lebih detail, saya mungkin sharing di Instagram lah. Ya, siap. Ini kita masih ada 6 pertanyaan lagi untuk sesi pertama, Dok. Karena masih ada antrian sesi pertama banyak ini. Masih banyak antrian ini. Jadi kalau misalkan dokter masih ada waktu, kita bisa lanjut ke sesi kedua, Dok. Oke, ini kita lanjut dulu, Dok ya. Dari Dokter Hewan Dian Firnanda, pertanyaannya ini tentang alopecia, Dok. Jadi Dokter Hewan Dian ini mengalami, dia ada kelinci yang mengalami alopecia di punggung dan juga dagu, tetapi pada saat dicek itu tidak ada tanda-tanda peradangan gitu dok. Itu kira-kira penyebabnya apa dok? Apakah bisa karena satu hal atau misalkan karena digigit tikus gitu? Karena kasusnya ini kelincinya itu dia ada di garasi mobil gitu dok. Oke. Kalau untuk alopecia mungkin bisa jadi dia mengalami molting yang berlebih. Itu juga bisa. Jadinya kelihatannya itu alopecianya itu kayak atau pertumbuhan bulunya itu nggak rata. Itu juga bisa gitu. Kalau misalnya digigit kayak tikus gitu, biasanya sih ada bekasnya ya. Kayak mungkin luka seperti itu. Atau dia bulunya itu nggak bisa tumbuh lagi. Dulunya mungkin ada jamur atau mungkin ada penyakit kulit yang lainnya. Gitu. Oke. Berikutnya ini dari Dokter Hewan Anisiti Nurfitriani. Penyebab abortus pada kelinci itu yang penyebab utamanya apa dok? Kemudian untuk pilihan antibiotik ini sudah disebutkan tadi ya. Jadi mungkin yang perlu dijawab cuma penyebab abortus pada kelinci aja dok. Halo, Kenapa? Boleh diulangin pertanyaannya? Iya. Penyebab utama abortus pada kelinci ini apa saja, dok? Oh, biasanya sih kebanyakan kalau abortus ini karena induknya yang stres, itu juga bisa. Jadi ketika kita mengawinkan si kelinci jantan dan kelinci betina, sekalinya terlihat kawin langsung dipisahkan. Dan kandangnya itu nggak boleh dempetan gitu. Meskipun beda kandang, tapi kalau misalnya dempetan itu si betina ini bisa stres biasanya. Gitu. Kebanyakan sih karena stres ya kalau abortus itu. Halo? Oke, iya. Baik, ini kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir saja dok ya. Ini kita cari pertanyaan yang paling hot nih. Oke. Ya, ini dari Dokter Hewan Amelia Yovita. Untuk kelinci ini ada vaksinnya nggak dok? Ada kewajiban kita memberi vaksin nggak? Kalau misalkan ada, vaksin apa aja dan kapan? Kemudian untuk obat cacing atau antiparasit sendiri, apa yang bisa diberikan kepada kelinci ini dok? Oke. Kalau untuk vaksin sejauh ini sih saya nggak pernah tahu ya di Indonesia ada vaksin untuk kelinci karena mungkin penyakit virus untuk kelinci sendiri di Indonesia belum banyak masuk gitu.
Jadi sejauh ini saya belum pernah melakukan vaksinasi di kelinci dan setahu saya memang nggak ada di Indonesia. Terus kalau misalnya untuk antiparasit itu bisa menggunakan semacam salamektin, itu aman untuk kelinci. Nah, kalau misalkan untuk antibiotik topikal itu sendiri yang aman itu apa, Dok? Atau apa saja? Karena tadi kan yang disebutkan dilarang itu antibiotik yang injek atau oral ya, nggak boleh golongan penisilin dan turunannya. Kalau untuk Oh, topikal sendiri gimana, Dok? kalau untuk topikal sendiri, kalau saya pribadi juga menghindari itu, Dok. Gitu. Oh, jadi golongan yang sama juga dihindari ya? Tangan yang sama juga. Oke, sesi tanya jawab kita saya sudahi dulu. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab nanti bisa langsung message ke kita atau langsung ke Dr. Iga via email atau Instagram. Nanti bisa langsung chat dengan Dr. Iga. Oke, saya sisanya jawab. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Dr. Hewan Binol. Dr. Binol, saya persilakan. Ya, terima kasih Dokter Putra. Ini kalau nggak di stop nih bakal lanjut terus ya sampai malam nih Dokter Iga ya. Oke, kayaknya perlu dibuat next session nih, terutama tentang bedah kayaknya, bedah oklusi, maloklusi ya. Kayaknya next time bakal kece. Boleh gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup dengan closing statement Dr. Iga, kita ada sesi slot presentasi sponsor dari MKVet, Mas Dika. Boleh tolong di-unmute, Dr. Putra? Ya, halo dok. Ya, selamat malam Mas Dika dari MKVet. Oke, sekarang mau presentasi produk apa nih? Nggak presentasi sih, cuma mau bicara dikit aja. Itu. Yang pertama tuh terima kasih buat Dokter Binol sama Dokter Iga udah mengenakan scrub suit dari MKVet nih malam ini. Terima kasih. Terus yang kedua, nanti kan di-share ya katalog dari MKVet itu. Nah, di dalam katalog itu tuh ada cukup banyak produk yang belum masuk ke katalog itu karena itu produksi lama. Mesin anestesi, pager, USB grooming set. Nanti akan kami jelaskan via chat langsung aja ke kami atau DM Instagram atau Messenger kami. Seperti itu dokter yang ingin saya sampaikan. Itu saja. Oke, ada produk baru apa nih Mas Dika? Produk baru apa ya? Cukup banyak sih dok. Ada urit, ada elektrokardiograf juga ada. Terus apa ya? Mesin kimia. Oke. Terus mesin kimia darah dari Fuji juga ada. Nah, itu gacuannya tuh ya. Halo, Mas Dika. Putus-putus suaranya, Mas. Ya, dokter. Iya. Halo. Oke, sip. Oke. Dilanjut. Oke, sebagian produk-produk baru itu udah kami post di Instagram kami, dokter. Bisa dilihat di postingan Instagram kami. Itu. Ya, Instagramnya MKVet, @MKVetJogja, dan juga MKVet_JKT. Iya, betul, dokter. Iya. Oke, dok ya. Oke, jadi jangan lupa pada kolega semua untuk memfollow juga akun sponsor kita. Baik, terima kasih Mas Dika dari MKVet. Terima kasih, Friend of Vets and Pets. Baik, dan untuk presentasi dari PT Sistar Indonesia tidak ada malam ini karena bosnya sedang tampil di hari ulang tahunnya salah satu stasiun TV swasta. Jadi titip salam aja dari Pak Riki. Oke, untuk Dr. Iga bisa bergabung kembali, kita closing statement. Oke. Pesan-pesannya nih, closing statement dari Rabbit Medicine ini. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan kolega semuanya sudah hadir di Dr. B Vet Show ya. Itu malam ini gitu. Semoga apa yang saya salurkan bermanfaat dan mungkin kalau misalnya ada
Kurang atau lebihnya saya mohon maaf karena juga saya masih belajar, butuh banyak belajar. Nanti kalau misalnya kita sharing-sharing boleh, kalau mau dilanjut di Instagram boleh, atau mungkin di email juga boleh. Gitu. Sukses terus buat Dr. Bivetsio. Terima kasih, Dr. Iga. Nah, ini sebelumnya kami ucapkan terima Oke, kasih. Dan nanti kita mohon izin share materinya ya, Dok, dalam bentuk PDF. Boleh. Bersamaan dengan katalog Boleh. dari sponsor. Oke, Boleh. baik. Terima kasih, Dr. Iga. Dan saya sampaikan juga nih di kolom chat di Zoom, pemenang podcast 13, yaitu ada Dr. Elok Dewi, mendapatkan bingkisan dari MKVET. Kemudian Dr. Safira MM mendapatkan bingkisan dari Sistar Indonesia. Dan juga wah ini Mas Dr. Paskara Fajar ya yang nanti akan juga tampil di Dr. BTV Show bulan ini mendapatkan bingkisan dari Sistar Indonesia. Jangan lupa untuk chat saya via WhatsApp di nomor yang tertera sebagai berikut. Dan baik sebelum kita tutup, saya akan coba share untuk next spot. Nah, sudah kelihatan, Dok? Oke, ini ya. Ini tentang seksiosesaria pada sapi. Ya, dipersembahkan oleh Dr. Putri Ningtyas pada hari Minggu depan ya, podcast ke-14. Ya, jadi jangan ketinggalan, link pendaftarannya akan ready dalam 1-2 hari. Baik, sebelum kita tutup boleh nyalakan dulu kameranya, kita foto bersama. Dr. Iga boleh dinyalakan kembali. Nah, ini sambil teleponan. Oke, kita foto bareng-bareng ya. Semuanya sudah siap, dalam view-nya sudah tampilkan. Boleh Dr. Yuli, Dr. Intan Junita, Dr. Anggun, Dr. Enik, Dr. Paskara, dan semuanya mohon dinyalakan kameranya sebentar. Kita akan foto. Dan jangan lupa untuk diposting di status sosmednya. Oke? Ya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Dr. Hewan Iga Wahyu Aditya, The Rabbit Veterinarian. Jangan lupa untuk di-follow akun Instagramnya @igawahyu_aditya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Betul, Dok? Oke, Ya, jadi betul. jangan lupa yang masih belum terjawab gitu ya pertanyaan tadi bisa langsung via direct message ke Instagramnya Dr. Iga. Baik. Terima kasih banyak. Kami kru dari Dr. BTV Show mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang juga memberikan supportnya pada hari ini, MKV dan juga Pesistar Indonesia, dan kru saya, Dr. Putra, Dr. Afdi, dan Dr. Andi yang telah membantu acara hari ini. Mohon maaf agak telat karena kendala sinyal ya, hujan, semuanya ambiar. Jadi jangan lupa untuk juga ikutan pada next podcast yang ke-14. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Iga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.